udah habis dibakar dan dibunuh hidup-hidup. Saya dia tergeletak di situ, terbaring. Yang lain ditembaknya di jalan. Kiamat hari itu Pak, nggak ada lagi hidup kami. Menghadapi konflik yang berkepanjangan dan menyebabkan dampak pula yang diwarisi ke setiap generasi. Kita bicara pada proses perdamaian yang berkelanjutan untuk Aceh, untuk Indonesia dan juga dunia. Pada awal tahun 2005, delegasi Indonesia bersama pimpinan GAM terbang ke Helsinki, Finlandia. Hal ini dilakukan untuk melakukan perundingan yang kesekian kalinya. Pemerintah menawarkan otonomi khusus yang luas yang berhasil membuat GAM menurunkan egonya sehingga mereka tidak lagi menuntut kemerdekaan penuh dan masih mau menerima solusi politik di dalam NKRI. Namun, untuk menyatukan dua pihak yang sudah bermusuhan puluhan tahun bukan sebuah perkara yang mudah. Disinilah peran penting seperti Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia, melalui lembaga yang namanya Crisis Management Initiative, menjadi mediator pihak ketiga yang netral. Tugas mereka adalah menyusun agenda dan menjaga jalannya perundingan tetap kondusif. Di dalam studi hubungan internasional, perdamaian tidak hanya mengandalkan pemerintah, maka teori track diplomasi ini hadir membagi para aktor perdamaian ke dalam 9 jalur atau track yang memiliki peran berbeda-beda dengan tujuan yang sama. Jalur pertama merupakan pemerintah itu sendiri, yang diisi oleh para elit politik, diplomat resmi, dan pimpinan militer dari pihak yang berkonflik dalam kasus ini, yaitu delegasi resmi pemerintahan RI dan pimpinan tertinggi GAM, di mana tugas mereka di jalur pertama adalah debat di meja perundingan, berkompromi, dan tanda tangan kontrak damai secara legal. Namun, dengan ego yang tercipta akibat permusuhan bertahun-tahun, diplomasi tidak selamanya lancar. Di saat seperti inilah jalur kedua yaitu jalur profesional hadir. Isinya berupa mediator independen atau lembaga non-pemerintah yang dalam kasus ini diperankan oleh Martti Ahtisaari dan lembaga CMI. Jalur ini berguna dan berfungsi sebagai penengah mereka agar suasana perundingan aman sampai akhirnya MOU Helsinki sukses ditandatangani. Tantangan berikutnya bergeser pada fase post-conflict peace building. Bagaimana menjamin agar kesepakatan di atas kertas ini memiliki keberlanjutan. Disinilah efek kausalitas antar jalur mulai bekerja. Terciptanya stabilitas keamanan di fase awal secara langsung mengaktifasi track ketiga yaitu jalur bisnis. Jalur ini melibatkan korporasi, investor, dan sektor swasta. Sektor bisnis bergerak masuk untuk memulihkan kapasitas ekonomi makro, menyalurkan investasi komersial, dan merekonstruksi infrastruktur fisik yang hancur ganda akibat konflik dan bencana alam. Implikasinya adalah terbukanya lapangan kerja yang mereduksi motif ekonomi untuk kembali memicu konflik. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi di track 3 tidak secara otomatis menyelesaikan residu psikologis dan trauma sosial masyarakat terdampak. Oleh karena itu, dimensi ekonomi tersebut harus diimbangi oleh peran jalur keempat. Nah, jalur keempat ini dinamakan private citizen, yaitu
jalur warga sipil. Jalur ini direpresentasikan oleh LSM lokal, organisasi kemanusiaan, dan koalisi kelompok perempuan. Mereka bergerak secara bottom up untuk melakukan rekonsiliasi horizontal, mendampingi korban hak asasi manusia, dan memastikan proses perdamaian ini memiliki basis legitimasi yang kuat di tingkat masyarakat sipil. Artikulasi gerakan masyarakat sipil di track keempat tidak bergerak tanpa arah, melainkan ditopang oleh basis data ilmiah yang diproduksi oleh track kelima, yaitu Research and Education. Jalur ini diisi oleh komunitas peneliti dan universitas. Aktor-aktor ini berkontribusi melalui penyusunan kajian akademis mengenai akar penyebab konflik serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Nah, implementasi ini secara akurat dibuat untuk memenuhi instrumen kebijakan dari track ke-6, yaitu jalur aktivisme. Jalur ini dimotori oleh payung organisasi non-pemerintah yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia, baik di tingkat domestik maupun transnasional. Jika akademisi berfokus pada formulasi konseptual, maka aktivis di track ke-6 berperan melakukan pengawasan, mendokumentasikan pelanggaran kemanusiaan, serta menggalang tekanan internasional guna memastikan kedua belah pihak yang berkonflik tetap berkomitmen pada koridor dialog humanis. Namun, dalam anatomi masyarakat Aceh yang memiliki identitas kultural, penetrasi nilai-nilai sekular dari luar seringkali menghadapi resistensi. Disinilah determinan dari jalur ke-7, yaitu keagamaan, memegang peran vital. Jalur ini menempatkan para ulama, pemimpin spiritual, dan tokoh adat sebagai aktor sentral. Melalui otoritas karismatik dan legitimasi moral yang mereka miliki, pesan-pesan perdamaian ditransformasikan ke dalam narasi teologis sehingga masyarakat di tingkat akar rumput bersedia menerima proses rekonsiliasi dan memfasilitasi reintegrasi mantan kombatan ke dalam struktur sosial komunitas. Kendala berikutnya adalah pemulihan kesejahteraan ekonomi para mantan kombatan yang telah mengalami demobilitas tersebut. Urusan logistik teknis ini diselesaikan secara struktural melalui jalur ke-8, yaitu jalur pendanaan. Jalur ini diisi oleh institusi finansial, multilateral, dan lembaga donor transnasional. Mereka menyuntikkan bantuan dana dalam skala masif untuk membiayai program disarmament, demobilization, dan reintegration, memberikan stimulus modal bagi mantan aktor militer, serta merekonstruksi fasilitas publik yang vital. Akhirnya, agar seluruh dinamika yang diupayakan dari track 1 hingga track 8 tidak mengalami distorsi akibat disinformasi atau provokasi dari aktor perusak perdamaian, jalur 9, yaitu jalur media dan opini publik, bertindak sebagai instrumen pengawal akhir. Jalur ini dijalankan oleh institusi pers dan jurnalis. Perannya adalah menjaga transparansi informasi dari keseluruhan proses rekonsiliasi dan memproduksi opini publik yang positif guna mengeliminasi potensi konflik baru. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.